Kristus, karakter of the month untuk bulan ini adalah pembawa damai. Di tahun 1953, pernah menjabat seorang sekretaris jenderal yang paling dihormati dan berpengaruh dalam sejarah PBB. Ia bernama Dag Hammarskjöld. Hammarskjöld merupakan seorang diplomat dan negarawan Swedia yang menjabat sebagai sekretaris jenderal PBB dari tahun 1953 sampai 1961. Ia dikenal karena komitmennya yang luar biasa terhadap perdamaian dan keadilan. Salah satu momen yang menunjukkan dedikasinya terhadap perdamaian adalah ketika ia terlibat dalam mediasi untuk mengakhiri krisis Suez pada tahun 1956. Hammarskjöld secara aktif berupaya membawa perwakilan negara-negara yang terlibat untuk berunding di markas besar PBB di New York. Berkat upayanya, ia berhasil membuat kesepakatan yang mengakhiri invasi militer oleh Israel, Perancis, dan Britania Raya ke wilayah terusan Suez yang dikuasai Mesir pada saat itu. Namun sayangnya, Hammarskjöld harus mengakhiri masa jabatannya di tahun 1961. Kenapa? Karena ternyata ia gugur dalam suatu misi perdamaian, yaitu saat memediasi konflik besar di Kongo. Kunjungan pribadi Hammarskjöld ke Kongo saat itu menyebabkan ia mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya. Bahkan kecelakaan itu ketika ditelusuri mungkin ada suatu tindak kesengajaan di dalamnya. Meskipun demikian, dedikasi dan semangatnya dalam mencari jalan damai untuk mengakhiri konflik dan upayanya dalam menjalankan peran sebagai perwakilan netral PBB telah menginspirasi banyak orang. Murid Kristus, kisah tadi bukankah seharusnya mengingatkan kita pada seorang pribadi pembawa damai yang kehadirannya paling diperlukan di sepanjang abad dan tempat? Iya, dia adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus lahir ke tengah-tengah dunia, membawa damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yesus yang adalah sang pembawa damai sejati itu, ialah sumber damai sejahtera bagi semua orang di muka bumi. Ia adalah sumber damai sejahtera yang diperlukan oleh semua orang. Kehadiran Kristus telah memberikan jalan keluar bagi kita umat manusia berdosa, karena akhirnya kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Melalui misi perdamaian yang diselesaikan Kristus dengan baik di atas kayu salib dalam pengorbanannya. Melalui misi perdamaian tersebut juga, Kristus telah menyelesaikan tugas yang begitu besar. Ia mati di atas kayu salib dalam pengorbanan dirinya karena kasih Allah yang begitu besar yang dinyatakannya untuk setiap kita, manusia yang berdosa. Untuk itu, sebagai murid Kristus yang telah diperdamaikan dengan Allah, mari kita meneladani Kristus dengan menjadi pembawa damai. Dengan demikian, setiap kita bisa memperkenalkan Kristus kepada sesama kita, baik di sekolah, di lingkungan kantor, keluarga, maupun sekitar kita. Ingatlah, orang percaya dapat menjadi agen pembawa damai di tengah dunia yang dipenuhi konflik, hanya jika kasih Kristus hidup bersemi di dalam hatinya. Sebagaimana yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.